Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Lulu Pradila dari kelas 10 MSC 2 Man 1 Pekanbaru akan menyampaikan tentang 5 hukum dasar kimia. Pengertian hukum dasar kimia yaitu hukum yang menjelaskan tentang dasar perhitungan kimia dalam aplikasi kimia. Dikarenakan setiap reaksi kimia yang kita buat atau kita tentukan harus berdasarkan atas dasar hukum kimia. Dasar hukum kimia yang pertama yaitu hukum kekekalan massa. Dalam suatu reaksi kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi dalam keadaan sistem tertutup. Hukum kekekalan massa ini pertama kali ditemukan dan dikemukakan oleh Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1785. Lavoisier melakukan percobaan sederhana dengan proses pembakaran pada beberapa zat dan melakukan penimbangan massa zat tersebut sebelum dan sesudah pembakaran. Ia menemukan fakta bahwasanya pada reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa suatu zat. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama dan selalu tetap. Contoh soal, logam magnesium yang masanya 3 gram tepat habis bereaksi dengan sejumlah belerang menghasilkan senyawa magnesium sulfida yang masanya 7 gram. Massa belerang yang telah bereaksi adalah titik gram. Diketahui massa magnesium 3 gram, massa magnesium sulfida 7 gram. Maka masukkan persamaan, massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Massa magnesium 3 gram ditambah massa belerang sama dengan massa magnesium sulfida 7 gram. Pindah ruaskan, massa belerang sama dengan 7 gram dikurang 3 gram. Maka massa belerang yaitu 4 gram. Hukum yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap. Setiap senyawa kimia tersusun dari unsur-unsur yang memiliki perbandingan massa yang tetap. Hukum perbandingan tetap ini dikemukakan oleh Joseph Louis Proust pada tahun 1799 dalam percobaannya, yakni diketahui bahwa tembaga karbonat yang ditemukan melalui proses sintetis atau dibuat di laboratorium dan yang ditemukan di alam memiliki perbandingan unsur penyusun yang sama dan nilainya tetap. Prinsip dari hukum ini yaitu walaupun massa zat yang dihasilkan berbeda-beda, namun massa unsur-unsur pembentuknya akan sama. Contoh soal, jika 24 gram magnesium tepat habis bereaksi dengan 32 gram belerang membentuk 56 gram senyawa magnesium sulfida, maka perbandingan massa magnesium terhadap belerang dalam senyawa tersebut adalah. Diketahui persamaan reaksinya, magnesium 24 gram ditambah belerang 32 gram menghasilkan magnesium sulfida 56 gram. Perbandingan massa magnesium terhadap belerang yaitu 24 gram banding 32 gram. Keduanya kita bagi dengan 8 menjadi 3 banding 4 gram. Sehingga massa magnesium banding massa belerang yaitu 3 banding 4. Hukum yang ketiga yaitu hukum perbandingan berganda. Jika dua unsur membentuk dua senyawa atau lebih, di mana salah satu unsurnya dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain adalah bilangan bulat dan sederhana. Pada tahun 1803, John Dalton melakukan sebuah percobaan ketika karbon bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan karbon monoksida. Jika massa karbon yang bereaksi masing-masing adalah 1 gram, maka dihasilkan massa oksigen pada karbon dioksida CO2 yaitu sebanyak 2,67 gram dan oksigen pada karbon monoksida sebesar 1,33 gram yang jika dibuat dalam perbandingan bilangan bulat sederhana akan setara dengan 2 banding 1. Contoh soal, unsur belerang dan oksigen dapat bereaksi membentuk dua jenis senyawa, yaitu belerang dioksida SO2 dan belerang trioksida SO3. Jika belerang yang bereaksi masing-masing sebanyak 2 gram, SO2 yang terbentuk menggantung 2 gram oksigen, sedangkan SO3 diperoleh 3 gram oksigen. Perbandingan massa unsur oksigen pada kedua senyawa tersebut adalah. Karena massa belerang tidak ditambah maupun dikurang, maka kita bisa langsung menentukan perbandingan massa oksigennya, yaitu massa oksigen dari senyawa SO2 banding massa oksigen dari senyawa SO3 yaitu 2 gram banding 3 gram, maka perbandingannya 2 banding 3. Hukum yang keempat yaitu hukum perbandingan volume. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan gas-gas hasil reaksi adalah bilangan bulat dan sederhana.
perbandingan volume gas sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya. Maka rumusnya yaitu volume yang diketahui per volume yang ditanya sama dengan koefisien yang diketahui per koefisien yang ditanya. Ketertarikan Gay-Lussac bermula ketika seorang ahli kimia dari Inggris yaitu Henry Cavendish menemukan perbandingan atom hidrogen dan air dalam air yang belum diketahui oleh Dalton berdasarkan pada perbandingan volumenya yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Maka, pada percobaan tersebut, kemudian Gay-Lussac melakukan percobaan pada beberapa jenis reaksi gas dan memberikan kesimpulan perbandingan gas hidrogen banding gas oksigen banding uap air yang dihasilkan, yaitu 2:1:2. Contoh soal, gas nitrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas nitrogen monoksida dengan data reaksi seperti pada tabel. Bila volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas nitrogen banding oksigen banding nitrogen monoksida yaitu berdasarkan dari tabel, data percobaan yang pertama yaitu volume gas N2 banding O2 banding NO yaitu 4:4:8. Sama-sama disederhanakan bagi 4 yaitu 1:1:2. Data percobaan yang kedua yaitu volume gas N2 banding O2 banding NO 2:2:4. Sama-sama dibagi 2 yaitu 1:1:2. Data percobaan ketiga yaitu perbandingan volume N2 banding O2 banding NO 1:1:2 sudah sederhana, jadi perbandingannya 1:1:2. Berdasarkan data dari ketiga percobaan, perbandingan volume gas N2 banding O2 banding NO yaitu 1:1:2. Dasar hukum kimia yang kelima yaitu hipotesis Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, sejumlah volume yang sama dari gas-gas yang berbeda jenis mengandung partikel yang sama pula. Volume gas A per volume gas B sama dengan jumlah partikel A per jumlah partikel B sama dengan koefisien gas A per koefisien gas B. Pada tahun 1811, Amedeo Avogadro mengemukakan bahwa tidak semua partikel unsur itu harus berupa atom, namun dapat juga berupa gabungan dari beberapa atom yang disebut sebagai molekul unsur. Avogadro dapat menjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan dalam hukum perbandingan volume. Berdasarkan hipotesisnya, disimpulkan bahwa perbandingan volume gas-gas tersebut menunjukkan perbandingan jumlah molekulnya pada keadaan suhu dan tekanan yang sama. Dengan kata lain, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksinya. Suatu gas propana dibakar sempurna menurut persamaan reaksi C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O di mana persamaan reaksinya belum setara. Jika volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas C3H8 banding O2 banding CO2 banding H2O adalah: pertama, kita setarakan persamaan reaksinya menjadi C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Karena perbandingan volume dapat juga dilihat dari perbandingan koefisien reaksinya, koefisien C3H8 sama dengan 1, O2 sama dengan 5, CO2 sama dengan 3, H2O sama dengan 4. Jadi perbandingan untuk C3H8 banding O2 banding CO2 banding H2O yaitu 1:5:3:4. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.